Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Heru Pratikno selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini saya Siti Fadila akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Etika, Akhlak dan Moral Bersosialisasi di Masyarakat. Baiklah, untuk pembahasan pertama saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Kemajuan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam era globalisasi telah menjadi situasi dunia menjadi sangat transparan. Kebiasaan budaya bangsa sudah mulai pudar, dan budaya antar bangsa akan semakin mudah mempengaruhi. Persoalan akhlak menyangkut persoalan hidup manusia yang telah diterangkan dalam Al-Quran dan Hadis. Maka kita harus bisa menciptakan kepribadian dengan pendekatan kepada akhlak atau etika yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran telah dikatakan, walaupun masih sangat sederhana, sarana inilah yang akan melahirkan karya-karya akhlak dan pemikiran Islam yang berwawasan Al-Quran dan Hadis. Pendidikan akhlak pada masa sekarang cenderung dikaitkan dengan alasan duniawi, sehingga akibatnya pendidikan akhlak kurang mendapat perhatian. Rumusan masalah, bagaimana karakteristik akhlak, bagaimana hubungan tasawuf dengan akhlak, bagaimana akhlak, etika, dan moral menurut Imam Al-Ghazali. Tujuan penelitian, mengukur baik dan buruknya etika, akhlak, dan moral, mengidentifikasi akhlak menurut ilmuwan, dan yang terakhir, mendeskripsikan hubungan tasawuf dengan akhlak. Etika. Etika berasal dari etos, yang artinya adat kebiasaan. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Hamzah Yaqub, bahwa etika ialah ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk, dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikir. Beberapa pandangan dalam kajian etika: 1. Pandangan hedonisme, 2. Pandangan sosialisme, 3. Pandangan utilitarianisme, dan yang terakhir pandangan humanisme. Refleksi manusia tentang apa yang dilakukan disebut etika. Dalam pandangan etika ditentukan dengan pandangan filsafat yang bertumpu pada akal pikiran, karena dengan filsafat dapat melahirkan pandangan yang berbeda-beda tentang baik dan buruknya perilaku. Pembinaan etika menurut Imam Al-Ghazali. 1. Etika waktu bangun tidur, etika waktu akan masuk kamar kecil, etika waktu mandi, etika bertayamum, persiapan menghadiri untuk sholat tahajud, etika masuk masjid, etika munculnya matahari sampai terbenamnya matahari, etika dalam puasa, dan yang terakhir etika dalam sholat. Hal demikian merupakan beberapa macam amal perbuatan yang selalu dilakukan oleh umat manusia dalam setiap harinya. Namun ada beberapa faktor yang dapat menghilangkan atau merusak amal perbuatan tersebut. 1. Hasud, yaitu iri terhadap keberhasilan orang lain. 2. Riya, memamerkan perbuatan untuk mendapat pujian dari orang lain. Dan yang ketiga, ujub, merasa dirinya paling benar. Moral. Menurut para ahli, pendidikan moral dapat mengarah seseorang menjadi bermoral. Yang terpenting, bagaimana seseorang itu dapat menyesuaikan diri dan tujuan hidup dengan masyarakat. Ki Hajar Dewantara mengatakan, pendidikan yaitu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak yang menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang tinggi. Moral ditentukan oleh adat kebiasaan masyarakat yang dilihat dari segi baik dan buruknya. Pentingnya moral berhubungan dengan prinsip, nilai, dan keyakinan seseorang, diantaranya sebagai berikut: kejujuran, integritas, adil, dan kebebasan. Di zaman sekarang banyak permasalahan mengenai moral, maka akhlak mulialah yang menjadi pedomannya. Sebagaimana firman Allah Quran Surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dari kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Rasulullah adalah suri teladan bagi manusia dalam segala hal, termasuk di medan perang. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa ada beberapa nilai mengenai
Moral. 1. Moral karakter sidik, artinya jujur, baik dalam perbuatan, perkataan, ataupun tindakan. 2. Amanah, dapat dipercaya. 3. Tablik, menyampaikan atau upaya merealisasikan pesan tertentu. Dan yang terakhir, fatona, cerdas atau kemahiran dalam penguasaan bidang tertentu. Selanjutnya, akhlak. Akhlak merupakan daya kekuatan jiwa yang mendorong perbuatan dengan mudah dan spontan tanpa dipikir dan direnungkan lagi. Sebagaimana sering dikatakan, apabila perbuatan baik disebut akhlakul karimah. Akhlak dan sebaliknya, apabila perbuatan buruk disebut akhlakul mazmumah. Akhlak ditentukan oleh pandangan agama yang bersumber dari Tuhan. Maka akhlak muncul sebagai mediator yang menjembatani komunikasi antara Khalik, Sang Pencipta, dan makhluk dan yang diciptakan secara timbal balik yang kemudian disebut dengan hablum minallah. Ayat ini berkaitan dengan akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ayat ini anjuran bagi setiap umat supaya berakhlakul karimah, sehingga Allah mengutus Rasulullah SAW turun ke bumi untuk menyempurnakan akhlak umatnya. Akhlak terikat erat dengan keimanan. Hal ini telah dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW dari muttafaq alaih. Akhlak secara substansial adalah sifat hati atau kondisi hati yang bisa berubah baik ataupun buruk. Faktor yang ada dalam diri sendiri dan dalam diri tersebut ada nafsu, sebagaimana pendapat Ibnu Miskawai. 1. Nafsu syahwaniyah, nafsu yang cenderung kepada kelezatan, dan nafsu ini ada pada binatang dan juga manusia. 2. Nafsu ghadabiyah, nafsu cenderung marah, merusak, senang menguasai dan mengalahkan yang lain. Dan yang ketiga, nafsu natiqoh, nafsu yang dapat membedakan antara manusia dan binatang. Pada nafsu ini, manusia dapat berpikir sehingga dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Karakteristik akhlak, Al-Quran dan hadis sebagai sumber, bersifat umum dan universal, bersifat menyeluruh, dan yang terakhir sesuai dengan fitrah yang bersih. Masyarakat. Masyarakat berasal dari bahasa Arab yaitu syik, yang berarti bergaul atau dalam bahasa ilmiahnya interaksi. Menurut Solo Sumarjan, masyarakat adalah orang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Masyarakat terdiri atas berbagai kelompok yang besar maupun kecil tergantung pada jumlah anggotanya. Dalam pengelompokan itu sering dibedakan menjadi dua, kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer adalah kelompok pertama di mana ia mula-mula berinteraksi dengan orang lain, yakni keluarga. Dan yang kedua, kelompok sekunder merupakan kelompok yang mana jumlah anggotanya lebih banyak serta sifatnya sementara. Sosialisasi. Sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Proses dalam bersosialisasi, belajar nilai dan norma, menjadikan nilai dan norma yang dipelajari tersebut sebagai milik diri, dan yang terakhir membiasakan tindakan dan perilaku sesuai dengan nilai dan norma yang telah menjadi miliknya. Tahapan sosialisasi. 1. Tahap persiapan. Tahap ini dialami sejak manusia dilahirkan saat seorang anak mempersiapkan diri untuk mengenal dunia sosialnya. Kedua, tahap meniru. Tahap ini ditandai dengan makin sempurnanya seorang anak menirukan peran-peran orang dewasa. Ketiga, tahap siap bertindak. Peniruan yang dilakukan sudah mulai berkurang dan digantikan oleh peran secara langsung dimainkan sendiri dengan penuh kesadaran. Dan yang terakhir, tahap penerimaan norma kolektif. Pada tahap ini, seseorang telah dianggap dewasa. Anak sudah dapat menempatkan dirinya pada posisi masyarakat secara luas. Hubungan tasawuf dengan akhlak.
Tasawuf adalah proses pendekatan diri kepada Tuhan Allah dengan cara mensucikan hati. Hati yang suci bukan hanya bisa dekat dengan Tuhan, melainkan bisa melihat Tuhan, yang sering disebut al-marifah. Alaq adalah gambaran hati, al-qalbu, yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan. Supaya hatinya bersih dan suci, maka akan timbul perilaku dan akhlak yang baik. Karena hakikatnya, perbaikan akhlak harus diawali dengan penyucian hati. Maka dapat disimpulkan bahwa etika, akhlak, dan moral sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam bersosialisasi di masyarakat. Karena ketika kita berada di lingkungan masyarakat, kita akan dihadapkan dengan banyak orang. Bahwasanya setiap muslim harus mempunyai karakter mulia dengan meningkatkan sikap yang baik dan bersedia menolong orang lain. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Dengan ini, presentasi hari ini saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.